Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu rasulillah. Ma'ba'du, yang saya hormati keluarga besar PAC IPNU IPPNU Kecamatan Tenanakan dan seluruh rekan-rekan kita yang hadir dalam ruangan ini, khususnya di bidang keruwetan menurut saya. Ya, karena kita dalam menjadi sekretaris itu harus mengarsipkan segala persuratan baik yang dikeluarkan ataupun yang datang kepada kita. Jadi yang datang dan yang pergi harus sama-sama kita kenal. Iya, titik ruwet, repot. Dan juga yang saya hormati pemateri-pemateri kita, saya juga memohon maafkan sekretaris IPPNU Pamekasan karena tidak bisa hadir langsung karena ada kendala izin dari orang tua, jadi diwakili oleh wakil sekretaris PC IPPNU Pamekasan. Dan nanti mungkin saya akan sampaikan beberapa tambahan terkait persuratan atau administrasi baik IPNU maupun IPPNU. Pertama-tama marilah kita panjatkan ucapan rasa puji syukur kita atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul bersama, bertatap muka dalam kesempatan ini yang insya Allah penuh dengan mubarakah. Kedua kalinya sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari jurang kebodohan menuju dataran keilmuan dengan adanya agama Islam. Teman-teman sekalian, saya langsung saja mulai dari IPNU dulu ya. Keadministrasian IPNU ini sebetulnya sudah saya sampaikan kepada semua sekretaris PAC, tapi yang sekarang kayaknya masih belum masuk ya, di grup paguyuban sekretaris Cakraningrat. Hah? Oh, itu yang sekretaris dan wasek. Yang sekretaris PAC itu ada grupnya, namanya grup sekretaris Cakraningrat kalau tidak salah, insya Allah. Saya lupa. Tapi saya sudah sampaikan kepada semua teman-teman, jika ada hal yang dibutuhkan di grup ketua-ketua juga saya sampaikan, jika ada hal yang dibutuhkan khususnya dalam bidang administrasi, silahkan menghubungi saya di IPNU, dan IPPNU silahkan menghubungi rekanita Zulfa Kamalia. Teman-teman sekalian, IPNU ini dan IPPNU memang tidak bisa dipisah begitu saja. Tidak bisa dipisah begitu saja, karena meskipun dipisah akhirnya menyatu. Salah satu contoh gini, persuratan IPNU itu berubah di tahun 2022 dan itu diterapkan pada tahun 2024 awal. Persuratan IPPNU itu tidak berubah dari hasil kongres sebelumnya. Kalau tidak salah hasil kongres yang 2018, tetapi sekarang hasil kongres yang terbaru, IPPNU itu hampir sama dengan IPNU. Yang sebelumnya ya hanya pakai Times New Roman, hanya pakai Arial biasa, sekarang sama dengan IPNU. Jadi nanti memang nyambung. Nah, untuk itu saya jelaskan dulu, ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan. Yang pertama tentang administrasi, yaitu merupakan kegiatan penataan sebagai usaha kerjasama dari sekelompok orang untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi ini yang berhubungan dengan rangkaian kegiatan penataan. Jadi hal-hal yang perlu ditata dalam tubuh organisasi IPNU IPPNU ini berada di jantung administrasi, yang khususnya berada di jantung sekretaris. Karena sekretaris ini sama halnya dengan staf sus ketua. Jadi surat masuknya ke sekretaris, yang mengingatkan ya sekretaris. Ketua besok ada undangan jam sekian di tempat ini dan semacamnya. Jadi saya itu memang di grup ketua sekretaris bendahara itu sering, besok ada acara di ini, besok ada acara ini. Nah, dan untuk pimpinan cabang itu memang saya sudah sampaikan di Bimtek, Sista, dan Sirekan itu, kalau PAC mau mengadakan acara silahkan komunikasikan dulu tanggalnya.
agar tidak berbenturan dengan agenda pimpinan cabang. Begitupun dengan PAC, semisal di bawahnya punya PKPR, silahkan kasih tahu ke mereka, PKPR ketika mau mengadakan acara, silahkan komunikasi dulu masalah tanggalnya, biar tidak berbenturan. Contohnya kayak yang sekarang ini, PAC Telanakan ada acara COD, PR-nya punya acara RAT. Ini kan acara yang juga sama-sama penting seperti itu. Jadi ini yang kita takutkan, biar sama-sama biar sama-sama saling mendukung, biar sama-sama sempurna lah acaranya. Nah, administrasi ini di dalamnya ada persuratan, ada laporan, peralatan administrasi, dan juga perlengkapan sekretariatan atau kesekretariatan. Tujuan administrasi mendukung kinerja jalan organisasi secara umum menjadi ini tidak begitu penting sebetulnya. Kalian yang paling ditunggu sebetulnya masalah kop surat, madei dan semacamnya kan. Saya baca saja, menjamin penyelenggaraan administrasi yang teratur, mengoptimalkan fungsi kesekretariatan, memantau aktivitas administrasi, menyusun program evaluasi kegiatan administrasi. Jadi memang di periode ini saya lumayan ketat kepada semua PAC. Lumayan ketat kepada semua PAC. Jadi saya itu sering bertengkar dengan sekretaris IPPNU. Ya, sering bertengkar dengan sekretaris IPPNU. Ini ada surat dari PAC. Suratnya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Bahkan kalau teman-teman PAC itu sampai ada yang memohon ampun. Memohon ampun kepada kami karena tidak mampu, mungkin tidak mampu. Dan kami sudah sarankan, mereka mau mengadakan administrasi, saya sarankan mereka memohon untuk tolong jangan direvisi lagi seperti itu. Karena waktu itu revisiannya sampai 5 kali dan poin yang harus direvisi lebih dari 10 poin. Jadi itu. Nah, saya sering bertengkar dengan sekretaris IPPNU masalah itu, seperti itu. Terus juga fungsi sekretaris adalah mengevaluasi segala persuratan. Jadi persuratan dari PKPR itu silahkan kalian seketat-ketatnya harus terapkan. Karena saya lihat dari periode-periode sebelumnya, meskipun di CV saya di CV saya itu tidak ada track record jadi sekretaris, memang tidak ada, baru kali ini. Tapi itu memang hal yang tantangan baru bagi saya, jadi saya harus paham semuanya. Kalian harus seketat-ketatnya menaati peraturan, tapi ya tidak boleh terlalu tidak boleh terlalu tegas, tidak boleh terlalu kaku untuk menghadapi mereka. Takutnya kalian nanti mengevaluasi atau merevisi, tapi kalian tidak paham kan, lucu. Dan juga ini kita juga bisa manfaatkan wakil sekretaris kita. Wakil sekretaris kita itu biar berguna gitu. Makanya kalau di cabang itu setiap departemen punya wakil sekretaris. Setiap lembaga punya sekretaris. Wakil sekretaris dan sekretaris lembaga ini sangat penting. Jadi contoh misal, Departemen Pengembangan Organisasi dan Komisariat untuk IPP atau Departemen Pengembangan Organisasi untuk IPNU itu punya Wasek 1. Wasek 1 itu difungsikan. Contoh, kan kalau PAC ini yang berhubungan dengan organisasi itu cuma buat surat rekomendasi pengesahan. Ya. Jadi itu kasih ke waseknya. Cak dulu lah. Apa benar? Contoh misal, wasek kalian menerima surat permohonan rekomendasi dari PKPR untuk dicek, yang buat SRP-nya sekretaris. Atau bisa semuanya dikerjakan oleh Wasek 1. Surat rekomendasi pengesahan. Karena tak mungkin tak buat kena. Awalnya sebanyak PKPR lah. Sebanyak PKPR ngadepi untuk langsung sekretaris tak buat, karena surat-surat yang lain perlu kita juga pahami. Contoh di saya itu seperti ini. Di IPNU IPPNU cabang itu berbeda. Nah, kalau di IPNU itu Wasek 1 saya itu ditugaskan untuk merevisi atau mengecek permohonan pengesahan yang dari PAC atau PKPR. Disuruh cek dulu. Kalau sudah dicek aman dari Wasek 1, kasih ke saya cek lagi. Kalau ada yang tidak beres, saya kembalikan lagi ke Wasek 1, ini poin-poinnya harus direvisi, silahkan sampaikan lagi. Seperti itu.
biar wasek kalian berguna. Setiap departemen biar wasek kalian berguna. Jadi wasek itu biar tidak hanya menjadi pelengkap saja, tapi berguna gitu. Jadi semuanya itu diterapkan. Nah, wasek 2 misal kaderisasi, ya coba setiap agenda kaderisasi PAC itu silahkan berita acara kaderisasinya dikasih ke wasek 2 gitu. Biar berguna. Terus ruang lingkup administrasi penting sih. Segala sesuatu yang berkaitan dengan surat menyurat dalam sistem administrasi IPNU. Laporan suatu pemerintahan resmi supaya pertanggungjawaban kepada organisasi atau pengurus. Kesehatan sudah. Laporan ini silahkan kalian. Misal acara ini ya. Acara ini kan sebetulnya harus ada semacam TOR, IATOR, Inggris apa? Bocor banyak bersih-bersih bahasa Inggris. Itu harus ada laporan pertanggungjawaban. Setiap surat menyurat minta kepada kepanitiaan untuk dilampirkan semuanya dan dibuat laporan pertanggungjawaban. Biar nanti laporan pertanggungjawaban kalian ketika konferensi itu ada. Kan yang banyak terjadi ya pas aklamasi, aku musyawarah biasa deh. Tata tertib ada, peraturan-peraturan atau laporan-laporannya ada. Nah itu kalau PKPR-nya pas penter, PKPR pas penter, apalagi kalian kan punya PK IAIN Madura ya, mahasiswa on penter heboh-heboh pak, wah mana laporannya ini misal, tapi menemukan tak mati sih biasa. Ya ini hanya kebutuhan kita saja laporan pertanggungjawaban itu. Silakan setiap acara itu diharuskan ada laporan pertanggungjawaban. Dan itu diarsipkan oleh sekretaris. Nanti saya juga kasih tahu bagaimana cara menyimpan surat, bagaimana mengarsipkan surat dan semacamnya. Ketiga, peralatan administrasi dan kesehatan, peralatan yang digunakan untuk mendukung penyelenggaraan. Ya gimana ya? Setiap mulai dari cabang sebetulnya sih. Mulai dari cabang sampai PKP. Mungkin kalau PK punya kantor. Kalau kita itu bukan kantor istilahnya, ruangan. Kenapa kok ruangan? Karena di dalamnya tidak ada seperangkat administrasi sama sekali. Contoh kayak laptop, komputer, tidak ada, printer, tidak ada, meja, kursi, alat-alat kantor yang seperti itu kita tidak punya. Gitu. Sampai ke perusahaan cabang itu kita tidak punya. Mungkin IPP punya, IPNU tidak punya. Jadi laptop saya yang dijadikan kerapan terus. Jadi tidak apa-apa, barokah. Nah, apakah harus ada ya? Tergantung situasi dan kondisi lah. Kalau di cabang ya IPPNU yang punya, ya IPPNU terus yang dipakai komputernya. Tapi insya Allah di bulan 8 atau bulan 9 atau bulan 10 ini IPNU yo mare udah di dimah deh. IPNU insya Allah akan punya kantor. Kenapa? Karena perlengkapan administrasinya dan peralatannya insya Allah ada lengkap, mulai dari komputer, meja, kursi, meja ketua, meja sekretaris, printer, lemari, insya Allah bulan 10 IPNU punya dan akan menjadi kantor. Selain punya kantor, cabang kan sekarang juga punya tanah. Beksoki cabangnya. Ya jadi gunakan sesuai dengan kondisi itu. Terus administrasi IPNU, ukuran kertas itu kalau untuk surat yang tidak menggunakan konsideran, ngerti konsideran? Apa konsideran? Hal-hal yang perlu dipertimbangkan kayak SRP, kayak surat keputusan, itu kan harus ada konsiderannya. Konsiderannya itu kayak menimbang dan seterusnya, memperhatikan, itu namanya konsideran. Kalau tidak menggunakan konsideran, kalau IPNU itu memakai 4. Kalau IPPNU itu yang menggunakan konsideran yang 4. Yang tidak menggunakan konsideran itu menggunakan F4. Jadi kayak SRP kalau IPPNU itu menggunakan 4. Kalau surat lainnya di luar SRP menggunakan F4.
Sebaliknya. Iya, sebaliknya. Ini yang tidak sama. Catat ya, satu sudah yang tidak sama. Terus yang kedua, itu warna kertasnya ya pasti warna kertas putih, tidak boleh pakai kertas warna-warni. Ini kertas HVS 60-80 gram yang biasa itu. Surat ditulis dengan, kalau Ibnu Arial Naro, kalau IPPNU Arial Naro juga sekarang. Iya, di PPNU itu sekarang juga menggunakan Arial Naro. Isi suratnya itu semuanya menggunakan Arial Naro. Kalau sebelumnya Times New Roman, IPPNU. Ibnu mulai dari tahun 2023 itu sudah memakai Arial Naro. Isi suratnya semuanya. Di bawah atas. Iya, ukuran fontnya itu 12. Tapi biasanya kayak surat pengesahan atau surat SRP itu kalau tingkatan PAC masih aman. Kalau tingkatan cabang itu ketika membuat surat pengesahan itu kan harus mencantumkan surat rekomendasi dari lembaga. Kalau PK ya, harus mencantumkan surat rekomendasi dari lembaga dan harus mencantumkan surat rekomendasi dari PAC. Maka itu nanti lebih. Kalau lebih ya disesuaikan. Ukuran fontnya itu diturunkan menjadi 11. Kalau tidak lebih tidak usah. Kalau PAC kan cuma surat rekom dari lembaga saja. Kayaknya tidak usah. Tetap pakai ukuran font 12. Terus kop surat. Buka kop surat. Kan ini kirim dulu. Siap. Kop surat. Aturan kop surat Ibnu. Ini kalau fontnya sama. Fontnya sama pakai Trajan Pro. Tapi kalau Ibnu itu mulai dari pimpinan, nama organisasi, dan wilayahnya itu ukurannya semuanya 14. Tidak 16, 14, tidak seperti itu. Tapi rata semuanya 14. Jadi pimpinan cabang Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama, pimpinan anak cabang Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama, Kecamatan Telanakan. Itu semuanya pakai Trajan Pro ukuran 14. Warnanya ya warna hijau. Yang kedua di bawahnya itu sekretariat, nomor HP dan juga email. Nah, ini menggunakan Averta Semibol ukuran 9. Ini sama. Nah, kalian kalau membuat surat tidak usah pakai sekretariat lagi. Sekretariatnya tidak usah ditulis. Jadi saya pahami, oh kenapa ini kok tidak ditulis? Saya tanya, ternyata ini hanya membuang-buang tenaga ketikan saja. Jadi kita tidak perlu mengetik sekretariat, tidak perlu mengetik nomor HP, tidak perlu mengetik email, langsung cantumkan seperti itu saja. Ya, sekretariatnya di mana, nomor HP-nya itu kalau internal Ibnu, maka yang harus dicantumkan nomor ketua dan sekretaris. Begitupun dengan IPP. Kalau bersama, maka nomor ketua Ibnu dan nomor ketua IPPNU. Dan di bawahnya email. Ukuran logonya ini 30 mm. 30 mm. Nanti kita buat surat. Ya. Nah, ini harus menggunakan apa namanya? Header, bahasa Inggris. Header. Ya, harus menggunakan header. Biar ketika pindah ke paragraf yang lain, page yang lain itu tetap ada kopnya. Nah, dan biasanya itu ketika header kalian harus biar space-nya itu banyak isi suratnya, headernya itu diturunkan sampai 0,5. Diturunkan sampai 0,5. Terus di footer di bawah yang jargon Ibnu IPPNU ini apa namanya? Trilogi ya. Trilogi. Trilogi non kampus, non anak kampus. Oh. Jadi khidmat apa saya? Ya, 3B atau salam 3B ini, salam berjuta ini juga memakai Trajan Pro tapi ukurannya 12. Nah, ini juga diturunkan di voternya itu diturunkan sampai 0,5 biar space-nya banyak. Nah, ini penomoran surat. Penomoran surat itu ada 1, 2, 3, 7. Sebetulnya di IPP itu penomoran surat biasa dan juga penomoran
penomoran di IPP itu, nah ini ada yang berbeda. Ketika bukan kepanitiaan, maka nomor suratnya seperti biasa. Ketika kepanitiaan maka ada yang berbeda. Nanti saya jelaskan. Non IPP, non IPNU tak usah. Benih tak usah dijelaskan. Maksudnya tidak ada perbedaan seperti itu. Jadi ada 7. Yang pertama itu nomor urut surat. Nomor urut surat ini dimulai dari pergantian kepengurusan. Jadi 001 sekarang, karena kan baru 001 seperti itu. Nah, setiap jenis surat maka penomorannya berbeda. Jenis-jenis surat yang sudah disebutkan tadi ada surat, kalau IPNU itu ya surat rekomendasi, surat mandat, instruksi, surat tugas. Yang sering dipakai itu surat tugas, surat rekomendasi, surat rekomendasi, terus surat keputusan, surat pengesahan. Itu pada intinya setiap jenis surat yang berbeda penomorannya berbeda, dimulai dari awal lagi, dimulai dari 001. Nah, untuk aturan penomoran surat ini biasanya tidak 3 digit, jadi meskipun nomor suratnya 1 harus ditulis 001, harus tidak 3 digit. Tak mungkin karena kebaik surat sampai lebih dari 900 ini. Surat tak mungkin kan. Awalnya ning tahun sejak. Iya. Langsung tanya. Mungkin apa langsung? Misal surat mandat dan juga surat rekomendasi pengesahan itu, misalnya Kak, nomor suratnya 001 untuk surat mandat. Terus yang surat SLP itu 001 juga. Iya. Seperti itu. Bukannya langsung 02 Kak? Enggak. Sesuai jenis surat. Sesuai jenis surat. Kan jenis suratnya berbeda. Surat mandat dan rekomendasi pengesahan itu berbeda. Jadi penomorannya berbeda. Seperti itu. Jadi itu penomoran surat. Nah, yang kedua ini kode tingkat kepengurusan. Kalau kalian kan PAC ya ditulis PAC kapital. Ya. Ini kan sudah paham. PAC. Yang ketiga itu kode indeks. Kode indeks itu memang ada 3. Ini sama IPNU dengan IPP. Yang pertama A, B, C. Yang A itu khusus untuk internal IPNU IPPNU. Maksudnya internal gimana? Ya mau ngirim surat ke PK, PR, IPNU IPPNU itu pakai atau ke cabang A. Kalau B itu di luar internal IPNU dan di luar internal Banom NU. Misal mau ngirim surat ke wah ya boleh. Kades, Mas Muhammadi atau pengelola Santos semisal. Itu pakai kode suratnya B, kode indeksnya B. Kalau C itu khusus untuk Banom dan lembaga di lingkungan PCNU. Mau ngirim ke Bagar Nusa, mau ngirim ke Lazisnu dan lain semacamnya itu kode suratnya pakai C, Muslimat dan semacamnya. Paham ini ya? Yang keempat yaitu periodisasi. Periodisasi ini sama. Nah, ini periodisasi ini yang punya IPPNU sekarang agak berbeda. Periodisasi ini adalah periode sekarang kalian mulai dari terbentuknya IPNU IPPNU di wilayah kalian masing-masing. Kalau kalian kan kemarin itu konferensinya konferensi ke-16. Jadi sekarang periode sampean itu periode ke-16. Jadi periodenya ke-16. IPNU IPPNU kan sama berarti ya terbentuknya. Iya, periodenya 16. Kalau di cabang itu periode IPNU 32, periode IPPNU itu 31. Beda. Karena lebih dulu lahir IPNU. Ntar dulu. Nah, itu yang pertama. Jadi sesuai sesuai periodisasi kepengurusan kalian. Nah, kalau IPP ini ada yang berbeda. Ketika surat biasa, bukan kepanitiaan, tapi surat yang membuat sekretaris atau wakil sekretarisnya, maka periodisasi ini tetap ditulis angka Romawi, memakai angka Romawi. Tetapi kalau kepanitiaan hanya diubah ditulis IPPNU. Kalau kepanitiaan. Nah, dan
di sebelumnya itu ada penjelasan tentang acara apa yang mau diadakan, misal Magesta, misal. Ya ditulis Magesta, garis miring IPPNU, periodisasinya diubah IPPNU. Paham ya periodisasi? Yang kelima yaitu ini dua angka terakhir, tahun lahir Ibnu, IPPNU, Hijriah dan Masehi. Ibnu itu 1373 Hijriah, itu Hijriahnya. Masehinya itu kan 1954. 1373 itu angka terakhirnya kan, angka dua terakhirnya itu kan 73. Dan yang Masehi itu angka terakhirnya 54. Jadi ini ditulis 7354. Jadi kalian semisal kelopai tahun lahir Ibnu, ini nyaman nunggu nikah. 1373 1954. Kempang gitu. Ini sebetulnya menampar kita, malah kita ingat ke tahun lahir Ibnu IPPNU. Kalau IPPNU itu kan 1374 1955. Jadi ditulisnya 7455 ya. Yang keenam yaitu bulan pembuatan surat angka Romawi. Misal dibuat bulan Februari ya maka 2 angka Romawi. Dibuat bulan Desember maka 12 angka Romawi. Dan yang terakhir itu adalah 2 angka terakhir tahun pembuatan surat. Kalau Ibnu hanya ditulis 2 angka terakhirnya saja, 25. Kalau IPPNU tidak, ditulis lengkap. Semisal 2025 ya ditulis 2025. Paham ini ya penomoran suratnya? Kalau misalnya Ya. gabungan. Kenapa? Oh gabungan. Ya. Kalau gabungan tetap sama, cuma di periodisasinya itu ditambah. Jadi semisal tetap periodenya sama 16 ya, tapi harus ditaruh semuanya 16 strip 16. Begitupun dengan 2 angka terakhir tahun lahir IPPNU ini 7354 strip 7455. Itu tahunnya itu. Tahunnya terserah. Kalau yang sering buat surat Ibnu ya 25 biasanya. Kalau yang sering buat surat IPPNU ya 2025. Beda. Iya. Terus kode indeks kalau gabungan itu Ya. hanya kode indeks kan untuk BP itu kan. Ini kan saya lihat di BP mana nggak ada. Sekarang bingung nggak mau lihat contoh di BP kan nggak ada kode indeks. Lihat di pedoman itu ada. Kalau bersama itu biasanya dibebaskan, apalagi kepanitiaan itu biasanya dibebaskan. Iya, dibebaskan. Tapi alangkah lebih baiknya pakai kode indeks. Seperti itu. Ya. Nah, kalau bersama ini silahkan pakai yang mana saja silahkan. Diberikan kebebasan, tidak ada ketentuan yang begitu mengikat. Lanjut ya. Ya, lanjut. Perihal dan lampiran. Nomor surat kan sudah. Lampiran ini kalau cuma 1 kertas sudah usah lampiran. Kalau ada beberapa kertas dan harus ada yang dilampirkan, ya, susunan pengurusnya dilampirkan, maka lampirannya kasih 1. Hal. Nah, ini ditulis kapital. Perihalnya ditulis kapital. Nah, lampirannya ini disingkat LAM. Titik lam p titik. Kalau perihalnya disingkat hal, jadi itu. Nah, perihalnya ditulis kapital, undangan tulis kapital dan di bold, ditebalkan. Iya, di bold, ditebalkan, ditulis kapital. Lanjut ya. Nah, tujuan surat penulisan diawali dengan kata kepada yang terhormat atau disingkat dengan YTH. Untuk tujuan surat, misal mau ngirim ke pimpinan cabang, maka dia harus ditulis kepada yang terhormat, tapi yang terhormatnya disingkat YTH. Di bawahnya tujuan surat ditulis dengan lengkap dan jelas. Mau dikirim kemana seperti itu. Mau dikirim ke pimpinan komisariat dan lain semacamnya harus ditulis dengan jelas, lengkap. Dan
Ini di bawahnya apa? Tujuan suratnya itu semisal ya ada di Pamekasan, ya Pamekasan atau di tempat seperti itu. Kalau ngirim keluar wilayah di Propo semisal, mau ngirim ke Propo. Kalau mau ngirim ke pimpinan wilayah, sekretariatnya ada di mana, ya di Surabaya. Sudah ya. Terus isi surat ini ada yang berbeda-beda, tapi kita coba satukan persepsi. Isi surat ini semuanya rata, kanan dan kiri. Apa Brookstill? Oh, justify. Bocor pada bahasa Inggris. Justify. Rata kanan dan rata kiri semuanya. Ini kalau gak rata ya, ini masih salah. Ini masih salah. Penulisan isi suratnya seperti ini, harus ditulis dengan ejaan yang benar, sistematis, jelas dan mudah dimengerti. Tidak usah pakai bahasa yang terlalu ilmiah atau bahasa yang ya bahasa filsafat atau bahasa persemon semisal. Di malam hari ini yang penuh dengan kerindangan, izinkan kami menyampaikan beberapa kata dan semacam itu. Tidak usah seperti itu, ditulis biasa-biasa saja. Template-nya ada, nanti kami berikan. Terus lanjut, pembuka dan penutup surat. Pembuka itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surat dibuka dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan di bawahnya ditulis Bismillahirrahmanirrahim dengan garis bawah di antara dua kalimat tersebut dengan tulisan miring atau italik. Italik ya? Betul. Hah? Bukan. Italik itu tulis miring. Ditulis miring. Di bawahnya wawahul muwaffiq itu ada garis-garisnya. Surat ditutup dengan wawahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, dan di bawahnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan di antara kedua kalimat tersebut dengan tulisan miring sama. Pada surat khusus, surat keputusan, surat pengesahan, sebelum ini. Nah, untuk pembuka dan penutup ini ada yang di bold, ada yang bold, ada yang tidak. Di pembuka itu yang harus di bold itu salamnya, assalamualaikumnya. Yang di penutup itu yang harus di bold itu penutup salamnya, repot. Yang harus ditebalkan yang ditebalkan adalah penutupnya, salam penutupnya. Bismillah dan wallahul muwaffiqnya itu tidak usah ditebalkan. Yang ketiga, pada surat khusus, surat keputusan, surat pengesahan hanya digunakan pembuka bismillah dan penutup wallahul muwaffiq dengan tulisan miring italik. Nah, kalau surat khusus kayak surat SRP, surat keputusan, dan surat khusus yang lainnya kayak surat tugas, surat mandat, surat rekomendasi, itu tidak usah pakai assalamualaikum dan wassalamualaikum, hanya pakai bismillah dan pakai wallahul muwaffiq, dan semuanya ditebalkan dan dimiringkan. Lanjut, tanggal surat dicantumkan di bawah bagian bawah kanan. Coba sebut di atas, kan orang yang surat beri atas kan, di atas kanan, kita di bawahnya surat kanan. 2, didahului dengan nama kota atau tempat pembuatan surat. Nah, kalian karena PAC ya Telanakan, tidak usah Pamekasan, Telanakan. Iya Telanakan. Desanya PR, desanya. Iya. Disesuaikan dengan nama kota atau tempat pembuatan surat. Di mana seperti? Kan biasanya makin di banner kan benih Pamekasan. Warna acara kalian skopnya kan kecamatan. Jadi kecamatan, Telanakan, tanggal. Terdiri tanggal, bulan, dan tahun Hijriah dan Masehi. Jadi yang ditulis pertama itu tahun Hijriah. Yang ditulis di bawahnya itu tahun Masehi. Tanggal Hijriah di atas dan tanggal Masehi di bawah dipisah dengan garis. Tetapi teman-teman sekalian, perlu saya sampaikan, untuk kalian menentukan tahun Hijriah atau tanggal Hijriah dan Masehi ini, saya sangat menyarankan kalian untuk mempunyai, apalagi sekretaris, saya sangat menyarankan kalian untuk mempunyai aplikasi NU Online. Di dalamnya ada fitur kalender. Karena terkadang beda. Karena saya sendiri punya 2 aplikasi yang ada tanggal Hijriah dan Masehinya.
atau kalian punya kalender sebenarnya, ada kalender. Oh itu sebenarnya. Itu beda. Dan juga ini berdampak kepada bulan hijriahnya. Contoh yang banyak kemarin itu di Jumadil Akhir. Ada yang tulis Jumadil Akhir, ada yang tulis Jumadis Sani. Tapi yang benar ketika kita melihat aplikasi NU online itu bulannya Jumadal Akhirah. Jumadal Akhirah. Jumadal Akhirah. Nah, itu dampaknya. Jadi kalau tidak punya aplikasi NU online segera download di bawah ini. Ya, seperti itu. Nah, ini lagi teman-teman, takut kalian lupa. Siap, cok kula dua materi. Sabar. Oke. Tika ki update ya. Aman. Siap. Nah, para. Dan yang paling penting itu kalian harus tahu kalau Hijriah itu tanggalnya dimulai dari perubahan tanggalnya dimulai dari iya tanggalnya, pergantian tanggalnya itu dimulai dari pergantian atau dimulai dari Maghrib. Nah, contoh-contoh sekarang ya. Sekarang itu kan tanggal 15. Tanggal hijriahnya 16. Tapi jangan pakai 16. Harus pakai tanggal selanjutnya. Harus pakai tanggal 17. Kalau ditulis malam, ya kalau ditulis tadi sebelum Maghrib, ya tetap pakai yang 16. Itu ya, jangan lupa. Lanjut, pengirim surat dan tanda tangan. Menyebut dengan jelas organisasi pengirim dan penanggung jawab surat dengan ditulis simetris, tidak boleh disingkat, ditulis memakai huruf kapital. Nah, ya, pimpinan cabang, ikatan pelajar dan wilayah atau tingkat kepengurusannya ini ditulis kapital. Cek toles Buna Adat Melor si kapital. Ini pimpinan wilayah pun sebetulnya ya sama ya, nyaman manusia tidak remah boleh. Makin pimpinan wilayah sekadang ya berdisi salah, sekut salah sebetulnya. Karena saya sering menerima surat dari pimpinan wilayah ya, kadang ada yang ditulis kapital awalnya saja dan data tengah. 2, penanggung jawab surat adalah ketua dan sekretaris. Ya, jadi yang ada di situ adalah ketua dan sekretarisnya. 3, di bawah nama penanggung jawab surat diserahkan NIA jika punya, jika tidak punya maka ditulis jabatannya. Itu yang itu belum ada NIA-nya karena kemarin tidak punya. Mau buat surat, mau buat KTA itu sulit periode-periode sebelumnya. Nah, sekarang sudah punya KTA, silahkan lihat di surat yang terbaru itu semuanya ada NIA-nya. Kalau daftar sirekan punya NIA. Daftar. Ya blok ke Jadi NIA-nya ketua berapa, NIA-nya sekretaris berapa. 4, harus distempel. Berarti mau ngirim surat, coba skor ngirim stempel gelu. Kadang ada kosongan nak kana. Lepai. 5, surat elektronik dilengkapi scan TTD ketua dan sekretaris dan scan stempel dengan format PDF dan JPG. Nah, kalian harus hati-hati ketika mau mengirimkan surat. Jangan pakai Word. Harus pakai PDF ataupun JPG. Kenapa? Karena sangat rentan sekali tanda tangan itu dicuri atau stempel itu dicuri. Itu sangat rentan sekali. Salah satu contoh kemarin ya sudah ada yang mencoba mencuri tanda tangan saya, meskipun tanda tangan saya itu sebetulnya banyak, bukan ini saja. Iya, hati-hati. Jangan kalau mengirim surat jangan pakai PDF. Kalau ya Allah, jangan pakai Word, pakai PDF atau JPG. Tapi saya sangat menyarankan pakai JPG saja, pakai PDF saja. Nah, ini juga berdampak kepada ketika mau mengirimkan surat ke pimpinan cabang, tidak usah pakai hard file, tapi pakai soft file.
ngirim PDF we. Kan mau ngirim PDF nyaman ya napu cek nyaman lah. Tapi mau kita mau beda kajian administrasi biasanya yang kota pati ketat. Yang mau lama deh beda kajian administrasi beda salah bahaya Mantap bro. digelek elauan. Lanjut contoh stempel sudah biasa. Jadi itu mungkin ya. Jika ada pertanyaan-pertanyaan yang lain nanti bisa kita sampaikan atau nanti kita ada praktek untuk membuat surat. Terima kasih.